Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah termasuk golongan yang pertama kali memeluk Islam. Beliau menjadi Muslim sehari setelah Abu Bakar. Bahkan melalui Abu Bakar, ia menjadi seorang Muslim. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq membawanya bersama Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'un, dan Arkam bin Abi al-Arkam datang ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bersama-sama mengucapkan syahadat. Mereka lah pilar-pilar awal dalam perjuangan Islam kala itu. Dan inilah kisah dari seorang tokoh muslim yang berperang melawan ayahnya sendiri. Sebagaimana muslim lainnya, Abu Ubaidah juga mengalami masa yang sulit di Mekah dalam periode awal perkembangan Islam. Ia harus menelan hinaan dan menghadapi berbagai kekerasan. Akan tetapi setiap ujian dan kesulitan hidup yang ia alami justru kian menguatkan imannya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan tatkala ia harus menjalani salah satu ujian terberatnya, yaitu terlibat di Perang Badar. Abu Ubaidah termasuk salah satu yang berada di barisan terdepan, bertempur dengan gagah berani, tak bergeming oleh ancaman kematian yang nyata di depan mata. Oleh karenanya banyak pasukan Quraisy yang takut berhadapan langsung dengannya, kecuali satu orang yang senantiasa membuntuti dan mengejarnya kemanapun dia pergi. Dialah satu-satunya yang Abu Ubaidah sendiri enggan berhadapan langsung dengannya. Namun kala itu pertempuran dengan orang tersebut tak dapat dielakkan lagi. Keduanya kini berhadapan satu sama lain dan saling menghunuskan pedangnya. Tak ada pilihan lain bagi Abu Ubaidah di tengah kecamuk perang yang dahsyat tersebut kecuali menuntaskan pertempuran. Maka ia melancarkan serangan telak dan mematikan tepat di kepala orang tersebut, sehingga tubuhnya jatuh ke tanah. Dan ia pun meninggal saat itu juga. Sebagai seorang anak tentu tidak pernah terbesit sedikit pun di kepala Abu Ubaidah untuk mengakhiri hidup ayah kandungnya sendiri. Akan tetapi dalam sebuah perang kebenaran melawan kebatilan, pilihan yang ada baginya amatlah jelas. Meski tak mudah untuk dijalani, pada hakikatnya kehidupan yang lebih dalam. Abu Ubaidah tidaklah sedang memerankan seorang anak yang membunuh ayahnya, melainkan sebuah representasi dari kebenaran yang harus menumpas habis benih-benih kekafiran yang ada dalam diri ayahnya tersebut. Berkaitan dengan peristiwa ini, Allah Ta'ala menurunkan sebuah ayat Al-Quran sebagai berikut. Kamu takkan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak, bahkan saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah. Sampai di sini dulu untuk kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.